Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Regu B untuk mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Profesi Konseling Abad ke-21. Sebelumnya, untuk mata kuliah ini terdiri atas 2 dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD dan Bapak Ahmad Sugianto MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi, izinkan saya mewakili teman-teman kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya sendiri bernama Aisyah Rehan Farandina, yang kedua ada Anastia Nur Alisa, yang ketiga ada Yuni Siti Maulinda. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya di sini kelompok kami membagi pembahasan menjadi 4. Yang pertama ada konseling masa depan abad ke-21, yang kedua ada arah baru konseling sekolah abad ke-21, yang ketiga ada konseling sekolah komprehensi, yang keempat yaitu elemen konseling komprehensif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konseling masa depan abad ke-21. Di sini ada beberapa item yang coba kita bahas pada poin konseling masa depan abad ke-21. Yang pertama yaitu adanya budaya inovasi dan pengambilan sebuah risiko. Maksudnya yaitu di sini konselor diharapkan untuk selalu berinovasi dan berani mengambil sebuah risiko untuk mencoba memberikan layanan-layanan yang sesuai dengan abad sekarang untuk memudahkan proses pemberian layanan kepada individu menyesuaikan dengan permasalahan yang mungkin terjadi di abad ini. Yang kedua yaitu adanya budaya kematangan. Di budaya kematangan sendiri ada 4 faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kematangan kehidupan karir seorang, ataupun di sini konteksnya adalah bisa kita konselor, yaitu faktor genetik, faktor belajar, faktor lingkungan, dan faktor keterampilan dalam menghadapi sebuah tugas-tugas, baik itu tugas yang berhubungan dengan akademik ataupun tugas-tugas sebagai seorang individu. Yang ketiga adanya budaya investigasi. Budaya investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah ataupun kesulitan dalam diri individu yang bertujuan untuk memudahkan konselor dalam mencari sebuah informasi-informasi terbaru dan memudahkan ketika pemberian sebuah layanan, sehingga tidak adanya terjadi kesalahpahaman diakibatkan kurangnya sebuah informasi. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah investigasi. Yang keempat adanya budaya yang unggul. Pribadi yang unggul sendiri berarti manusia yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik daripada orang lain tanpa ada unsur menjatuhkan. Seorang konselor, seorang pribadi konselor di sini dituntut untuk memiliki sifat atau kepribadian yang memiliki tujuan untuk mendukung proses konseling yang efektif dan memudahkan untuk menciptakan sebuah suasana yang harmonis sehingga memudahkan dalam proses pemberian layanannya. Sekian pembahasan dari saya. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang budaya berprestasi. Di sini, konseling membantu individu atau klien untuk membangun budaya berprestasi dengan memberdayakan individu terpercaya untuk cocok dengan apa yang dipelajari atau dikerjakan. Nah, dalam penguasaan budaya berprestasi perlu adanya pembelajaran dan interaksi sosial maupun pembelajaran sosial yang berupa pengalaman pada seseorang lalu dipindahkan ke dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Untuk membangun budaya berprestasi ini, kita memerlukan adanya 8 core value atau nilai inti yang kuat. Lalu 8 core value itu yaitu adalah yang pertama orientasi pada hasil, lalu yang kedua ada pelayanan unggul, lalu yang ketiga ada inovasi, keempat ada kejujuran, kelima ada rasa hormat, keenam responsif terhadap perubahan, yang ketujuh akuntabilitas, dan yang terakhir keinginan besar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budaya entrepreneur. Membentuk budaya entrepreneur di abad ke-21 ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan melahirkan ide-ide dan teori yang akan mengubah cara berpikir dan bertindak pada masyarakat. Budaya entrepreneur sendiri memiliki arti budaya yang menghargai inovasi dan mendorong individu untuk berani mengambil sebuah resiko. Konseling ini membantu individu untuk membangun dirinya menjadi manusia entrepreneur, yaitu menjadi pribadi yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berani mengambil keputusan, sehingga perbuatannya melahirkan berbagai jenis kemungkinan yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan suatu perubahan. Lalu, ada budaya persaingan. Perkembangan teknologi dan informasi, kecenderungan ekonomi global, dan perubahan struktur dunia kerja dibarengi dengan tumbuhnya abad ke-21 yang berbasis pengetahuan, menuntut peningkatan mutu dan produktivitas manusia terdidik agar tetap eksis dan mampu berkompetisi dalam berbagai kehidupan. Konseling sebagai profesi bantuan atau helping profession adalah konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat dewasa ini. Pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan akan dapat diwujudkan oleh kinerja guru bimbingan dan konseling atau guru BK atau juga konselor profesional yang bermartabat dan berwawasan masa depan, sehingga akan mampu memberdayakan dan membudayakan manusia memasuki sebuah wilayah kesatuan, pasar bebas dan basis produksi dengan kompetisi di semua sektor yang sangat tinggi, yaitu di era globalisasi di abad ke-21. Baiklah, selanjutnya ada arah baru konseling sekolah abad ke-21. Abad ke-21 ini menuntut perkembangan profesi yang sesuai perkembangan zaman bagi seorang konselor untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada konseli. Profesi konselor memiliki parameter yang objektif dalam mengenal keprofesionalannya, yakni dalam hal kualifikasi akademik, pemenuhan standar kerja, dan pemenuhan syarat-syarat keprofesionalan. Kualifikasi akademik seorang konselor antara lain yaitu ada sarjana S1 dengan bidang bimbingan konseling, atau berkualifikasi sarjana S1 non-bimbingan konseling, atau diploma atau sarjana muda bimbingan dan konseling, atau juga berkualifikasi non-bimbingan konseling, telah mengikuti dan lulus dari PLPG, dan telah lulus dari pendidikan profesi konselor, atau variasi dan kemungkinan lain dari kemungkinan yang tersedia. Sekolah abad ke-21 harus memastikan bahwa semua siswa memperoleh sikap, pengetahuan, keterampilan, dan diperlukan untuk membuat transisi yang berhasil dari tingkat kelas sampai tingkat kelas, hingga pendidikan post-secondary dan ke dunia setelah sekolah menengah. Dengan bekerja sama dengan siswa dan keluarga atau pengasuh mereka, konselor sekolah dapat membantu memastikan bahwa siswa akan mengerti pilihan yang mereka miliki setelah sekolah menengah dan memaksimalkan kesempatan post-secondary mereka. Konselor sekolah di abad ke-21 berada dalam posisi yang memiliki kekuatan dan strategis untuk menunjukkan secara efektif bagaimana melengkapi prestasi akademik dan perkembangan efektif sebagai formula yang tepat untuk membantu siswa. Konselor sekolah berperan sebagai kunci tim kepemimpinan pendidikan dan membangun tantangan untuk berbagi tanggung jawab dalam mempersiapkan siswa agar mencapai standar akademik sambil membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maulinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Konseling sekolah komprehensif. Konseling sekolah komprehensif bersifat proaktif dan prasyarat dan membantu siswa dalam memperoleh keterampilan belajar sepanjang hayat dengan menyediakan program pengembangan dan pencegahan serta intervensi. Kemudian yang kedua, mengukur pertumbuhan siswa dan program. Dan yang terakhir, mempertimbangkan sifat masyarakat yang berubah dengan cepat, tekanan terhadap pendidikan dari dunia bisnis dan industri,
dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebutuhan setiap siswa untuk memperoleh pertumbuhan dan perkembangan akademik, karir, serta pribadinya. Selanjutnya, elemen konseling komprehensif. Yang pertama ada sistem dasar. Komponen ini merujuk pada konselor sekolah untuk mengembangkan sistem keyakinan proaktif yang memastikan bahwa setiap siswa akan dapat bermanfaat dari program konseling sekolah. Yang kedua ada pernyataan misi. Ini menjelaskan tujuan program konseling sekolah dan secara publik berkomitmen pada konselor untuk memberikan setiap siswa keterampilan yang akan dibutuhkan untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan anggota masyarakat yang produktif. Kemudian yang ketiga, sistem dan sistem penyampaian merujuk pada metode bagaimana penyampaian proses konseling sekolah yang efektif. Ruang lingkup program mungkin berbeda di tiap kelasnya. Kemudian yang keempat ada sistem manajemen. Program yang efektif membutuhkan organisasi yang kuat dan manajemen yang kuat dan efektif pula. Kemudian yang kelima ada kolaborasi kepala sekolah dan konselor. Konselor menghasilkan dan menyajikan dokumen setiap tahunnya yang diprioritaskan konseling sekolah, jadwal waktu, dan rencana implementasinya. Kemudian kepala sekolah akan meninjau di dokumen tersebut dan sampai pada konsensus dan dengan konselor sekolah tentang bagaimana siswa, layanan, dan kegiatan yang ditugaskan. Kemudian yang keenam ada Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ini akan membantu mengumpulkan dukungan sekolah dan masyarakat untuk menginformasikan arahan acara tersebut. Dewan Penasihat juga membantu dalam mengembangkan program konseling sekolah setiap tahun untuk meninjau tujuan program dan hasil dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Yang ketujuh ada sistem akuntabilitas. Akuntabilitas memberi bukti pencapaian program atau keuntungan siswa sebagai hasil dari upaya yang disengaja oleh konselor sekolah. Akuntabilitas konselor sekolah sengaja berkontribusi untuk menutupi kesenjangan prestasi dan memenuhi tujuan peningkatan sekolah. Yang kedelapan ada konseling. Konseling di sekolah adalah proses membantu siswa dalam memahami, menilai, dan melakukan perubahan perilaku. Sebagai hasil dari proses konseling, siswa belajar untuk membuat keputusan untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai keberhasilan akademik, karir, pribadi dan sosial di sekolah. Kemudian koordinasi layanan. Konselor sekolah mengamankan layanan dan dukungan yang disesuai dan diperlukan pada yang penting bagi kemampuan setiap siswa untuk mencapainya. Yang ke-10 ada konsultasi. Konsultasi ini membantu orang tua dan guru memproses masalah memperoleh lebih banyak pengetahuan dan keterampilan serta menjadi lebih objektif dan proaktif. Kemudian kolaborasi dan kerjasama. Konselor sekolah sebagai profesional pendidikan bergabung dengan guru dan administrator sekolah untuk meningkatkan keberhasilan dan pencapaian siswa melalui pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan strategi untuk memberikan program yang komprehensif. Yang ke-12 ada kepemimpinan. Konselor sekolah berfungsi sebagai pemimpin sekaligus anggota tim yang efektif yang bekerja dengan guru, administrator, dan personel sekolah lainnya untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil. Kemudian advokasi. Konselor sekolah mengadvokasi penghapusan kesenjangan kinerja yang signifikan di antara para siswa dari berbagai kelas ekonomi, jenis kelamin, ras, dan kelompok etnis. Selanjutnya, mengelola sumber daya. Konselor sekolah membantu keluarga, orang tua, wali, dan pengasuh dalam mengidentifikasi kebutuhan anak-anak mereka dan memberikan informasi dan bantuan untuk mengakses sumber daya. Yang kemudian, penggunaan data adalah kunci untuk menghubungkan program konseling sekolah dengan peningkatan tingkat pencapaian siswa. Keberhasilan terukur yang dihasil dari upaya ini dapat didokumentasikan oleh peningkatan jumlah siswa yang menyelesaikan sekolah dengan persiapan akademik, kesadaran karir, dan pertumbuhan sosial pribadi. Penting untuk memilih dari berbagai pilihan post-sekondari substansial termasuk perguruan tinggi. Yang terakhir yakni
penggunaan teknologi. Alat teknologi membantu konselor sekolah mengakses dan menganalisa data yang menggambarkan situasi pencapaian siswa saat ini. Konselor memiliki tanggung jawab etis untuk memeriksa dan bertindak terhadap masalah sistemik di sekolah. Mereka yang menyortir peluang siswa. Saya akan bacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Di sini, konselor sekolah di abad 21 berada dalam posisi yang memiliki kekuatan dan strategi untuk menunjukkan secara efektif bagaimana melengkapi prestasi akademik dan perkembangan efektif sebagai formula yang tepat untuk membantu siswa. Baiklah, cukup dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.